Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita telah dapat melaksanakan perkuliahan hukum Islam melalui via Zoom pada sore hari ini. Dengan tidak memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai presentasi dari kelompok 2. Baiklah, saya sebagai moderator akan membaca materi pertama. Ruang lingkup hukum Islam. Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah ini dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat atau hukum perdata dengan hukum publik, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita. Hukum Islam tidak membedakan antara hukum perdata dengan hukum politik. Ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Itulah sebabnya, maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagian saja, seperti misalnya, yang pertama, muarikahat, yang kedua, wirasah, yang ketiga, muamalat dalam arti khusus, yang keempat, jiriyat atau ukubat, yang kelima, al-ahkam, yang keenam, siyar, dan yang ketujuh, muhasamat. Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematik hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang diajarkan dalam pengantar ilmu hukum di tanah air kita yang telah pula disinggung di muka. Susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata Islam. Yang pertama, munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya. Yang kedua, wirasah, mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Yang ketiga, muamalat dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Welianti. Kepada Welianti dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan ciri-ciri hukum Islam. Ciri-ciri utama hukum Islam yakni pertama merupakan bagian dari yang bersumber dari agama Islam. Kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman dan akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Ketiga, mempunyai dua istilah. Nabi Muhammad. Fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariah. Keempat, terdiri dari dua bidang, yakni ibadah dan muamalah. Kelima, strukturnya berlapis, yang terdiri dari nas atau teks Al-Quran, sunan Nabi Muhammad untuk syariat, hasil ihtijat manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah. Pelaksanaannya dalam praktik baik berupa pendahuluan Islam dan hukum Islam 59 keputusan hakim. Berupa amal-amalan umat Islam dalam masyarakat untuk fikih. Keenam, mendahulukan kewajiban dari hak amal dari pahala. Ketujuh, dapat dibagi menjadi pertama hukum tablifi atau hukum tablib, yakni al-ahkam al-khamsah yang terdiri dari 5 kaidah. Yang pertama jenis hukum, 5 kategori hukum, 5 pergolongan hukum, yakni jaiz, sunat, makruh, wajib, dan haram. Kedua, hukum wad'i,
yang mengandung sebab syariat halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum. Kedelapan, berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada. Tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja. Kesembilan, menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Ke-10, pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman, akidah, dan akhlak umat Islam. Baiklah, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Delva Yuvita. Kepada Delva disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang hukum Islam dan hak asasi manusia. Hukum Islam sebagai agama Islam melindungi hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada tujuan hukum Islam. Hukum Islam dibandingkan dengan pandangan atau pemikiran hukum Barat, Eropa, terutama Amerika, tentang hak asasi manusia. Akan kelihatan perbedaannya. Perbedaan itu terjadi karena pemikiran hukum Barat memandang hak asasi manusia semata-mata antroposentris, artinya berpusat pada manusia. Dengan pemikiran itu, manusia sangat dipentingkan. Sebaiknya, pandangan hukum Islam yang bersifat teosentris, artinya berpusat pada Tuhan. Manusia adalah penting, tetapi yang lebih utama adalah Allah. Allah lah pusat segala sesuatu. Oleh karena perbedaan pandangan itu, terdapat perbedaan pokok antara deklarasi hak-hak asasi manusia yang disponsori Barat dengan deklarasi hak-hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh umat Islam. Deklarasi Kairo tahun 1990 misalnya yang dikeluarkan oleh Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Di dalamnya termasuk juga Indonesia merupakan pendirian resmi umat Islam. Mengenai hak-hak asasi manusia, berbeda kerangka acuannya dengan deklarasi atau penyataan hak-hak asasi manusia yang dikeluarkan atau disponsori oleh negara-negara Barat. Hak-hak yang dirumuskan dalam deklarasi itu meliputi hak ekonomi, hak politik seperti hak untuk mengutarakan pendapat secara bebas, tidak boleh bertentangan dengan azas-azas syariah. Dinyatakan pula bahwa semua individu sama di muka hukum. Ketentuan lain adalah keluarga merupakan dasar masyarakat, wanita dan pria sama dalam martabat kemanusiaan, hak atas hidup dijamin. Baiklah, sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Delva. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Suci Ramadana. Kepada Suci disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil segala hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari yakni segi pembuatan, segi pembuatan yaitu Allah dan Rasul, segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Kalau dilihat dari satu, yaitu pembuatan hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah yang pertama untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Yang akan kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah duriyat, hajiyat, dan tasyimat. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam, agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud, atau penjelasan yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah
kebutuhan diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan, yang bersifat menunjang ekosistem kebutuhan primer. Yang ketiga itu kebutuhan tersier, adalah kebutuhan hidup manusia selain dari sifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat. Misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain-lain. Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia di kehidupannya sehari-hari. Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer disebut dengan duriyat tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara dalam hukum Islam. Kepentingan yang harus dipelihara itu yang juga telah disinggung, yaitu terdapat 5 pemeliharaan, yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, dan keturunan dan harta. Yang dimaksud dengan pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen kaidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seseorang muslim. Yang kedua, pemeliharaan jiwa. Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu, hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidup. Ketiga, yaitu pemeliharaan akal. Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akal, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dirinya sendiri, dan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi. Tanpa akal manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Yang keempat yaitu pemeliharaan keturunan. Agar kemurnian darah dapat dijaga dan berkelanjutan, umat manusia dapat diteruskan merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi. Larangan-larangan perkawin tersebut secara rinci dalam Al-Quran. Larangan berzina, hukum kekeluargaan, dan warisan Islam adalah hukum yang secara terkhusus diciptakan oleh Allah dan memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Yang kelima yaitu pemeliharaan harta. Adalah tujuan kelima hukum Islam, yaitu menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara halal dan sah, serta memiliki kepentingan harta seseorang, masyarakat, dan negara. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Suci. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh Salsa. Kepada Salsa disilakan. Baiklah, materi selanjutnya tentang salah paham terhadap Islam dan hukum Islam. Islam sebagai agama dan sebagai hukum sering disalahpahami bukan hanya oleh orang-orang non-Muslim, tetapi juga oleh orang-orang Islam sendiri. Kesalahpahaman terhadap Islam disebabkan karena banyak hal. 1. Mengenai ruang lingkup ajaran Islam terjadi karena orang menganggap semua agama itu sama dan ruang lingkupnya sama juga. Dipengaruhi oleh ajaran agama Nasrani yang ruang lingkupnya hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja. Orang menganggap agama kesalahpahaman kedua tentang karena orang salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam.
Orang menggambarkan bagian-bagian agama Islam itu tidak secara menyeluruh sebagai satu kesatuan, tetapi sepotong-potong atau sebagiannya saja. Yang ketiga, kesalahpahaman yang terjadi karena mempergunakan metode mempelajari Islam. Metode yang dipergunakan oleh orientalis terutama sebelum Perang Dunia Kedua adalah pendekatan yang tidak benar, karena mereka pada umumnya menjadikan bagian bahkan seluruh ajaran agama Islam semata-mata sebagai objek studi dan analisis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itu materi yang mungkin dapat disampaikan oleh kelompok 2. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi, disilahkan. Oke, jika tidak ada, Izin menambahkan kami materi, akan... moderator. Izin menambahkan materi. Oh ya, baik. Saudara Pak izin. Alif, disilahkan. Oh, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, saya izin ingin menyampaikan sebuah materi yang berkaitan tentang hukum Islam dan hak asasi manusia. Nah, dalam hal ini memang tim penyaji tidak memaparkannya. Nah, oleh karena itu, saya ingin menambahkan materi ini, yaitu tentang hak asasi manusia dan dalam hukum Islam ini ada sebuah pengaturannya. Ada sebuah landasan awal, yang mana landasan ini diawali oleh Piagam Madinah. Seperti yang sudah tim penyaji sampaikan tadi, bahwasanya sudah banyak konferensi-konferensi yang dilakukan demi menunjang hak asasi manusia dalam konteks hukum Islam. Nah, tetapi tim penyaji tidak mengutarakan dasar yang pertamanya, yaitu Piagam Madinah. Seperti yang kita ketahui kan, Piagam Madinah itu merupakan suatu kesepakatan antara berbagai golongan di Madinah dalam menegakkan ikatan kebersamaan dan kemanusiaan. Nah, oleh karena itu, yang berkaitan dengan materi hukum Islam dan hak asasi manusia ini dilandasi oleh Piagam Madinah, yang mana Piagam Madinah ini merupakan prospek awal dalam penegakan hak asasi manusia dalam konteks Islam maupun hukum Islam. Nah, seperti adanya sebuah prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan, persatuan, kebebasan, toleransi beragama, perdamaian, tolong-menolong dan membela yang teraniaya serta mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Nah, itulah yang dilandasi oleh hukum Islam dan hak asasi manusia. Nah, selain itu, ada juga suatu metode, ada juga suatu bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam ini memiliki suatu hal yang sangat penting yang terkandung dalamnya. Contohnya, terdapat dalam Al-Quran yang jelaskan sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan mengutarakan aspirasi. Nah, intisari dari penjelasan yang saya sampaikan tadi mengenai ayat ini, yaitu terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Baiklah, sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Alif. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab, di mana pada sesi ini kami akan membuka kepada 3 orang. Siapa yang ingin bertanya, silahkan. Baiklah, pertanyaan pertama, Reva Putri Hermanita. Yang kedua, yang kedua Febia Medina, dan yang ketiga Vina Aulia. Kepada Reva, disilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator karena telah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah, menurut Abu Ishaq Al-Satibi, ada 5 tujuan hukum Islamnya ini memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, pemeliharaan yang keempat adalah pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Itu merupakan tujuan keempat hukum Islam.
bagaimana jika ada seseorang yang memutuskan untuk child free atau tidak memiliki anak? Apakah artinya dia egois karena tidak meneruskan keturunan umat Islam? Tapi dia pun punya hak yang dimana kita tidak bisa menghakimi dia tentang keputusannya. Menurut kelompok saudara, apakah kelompok saudara bisa memberikan perspektif yang lain dari pendapat kelompok penyaji? Sekian dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Reva. Yang kedua yaitu Febia Medina. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febia Medina dengan NIM 22052009. Izin bertanya kepada kelompok 2. Ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Pertanyaan saya, bagaimanakah ruang lingkup hukum Islam secara konseptual dalam kehidupan sehari-hari? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Febia. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu kepada Vina. Kepada Vina disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aulia dengan NIM 22052073. Saya izin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu bagaimana kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari ketiga teman-teman yang sudah bertanya dan berikan kami waktu untuk mencari jawaban tersebut. Oke, mungkin di Zoom selanjutnya. Baiklah, pertanyaan Febia Medina akan dijawab oleh Suci Ramadana. Kepada Suci disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Febia Medina. Yang pertanyaannya, ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam atau bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Bagaimana ruang lingkup hukum Islam secara konseptual dalam kehidupan sehari-hari? Ruang lingkup hukum Islam secara konseptual dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Maka ruang lingkup secara konseptual yaitu ada ibadah, yaitu hakikat ibadah memperhambakan jiwa dan menundukkan kepada kekuasaan yang gaib, yang tidak dijangkau ilmu dan tidak diketahui hakikatnya. Sedangkan menurut Katsir, hakikat ibadah adalah suatu yang berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua yaitu muamalah. Muamalah adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapannya tersebut terbatas pada pokok-pokoknya saja, karena sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia memenuhi syarat usaha itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.